perkenalkan nama saya Kavita Sulsanova. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman kelompok saya mengenai Value Engineering Studi Set Road 826, yaitu Palmetto Expressway, Managed Lanes, PD&E Study. Kelompok 5 beranggotakan Tridevina Vela, saya sendiri Kavita, kemudian Dwi Marcia Pasena, dan Giacinta Nancy Laseda. Substansi bahasan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi value engineering, yang ketiga ada evaluasi, yang keempat ada rekomendasi. Pendahuluan, deskripsi proyeknya sendiri, SR826 merupakan salah satu jalan raya yang paling banyak dilalui di Miami-Dade County. Jalan bebas hambatan akses terbatas multi-jalur ini memanjat ke selatan sampai ke utara dari US 1 hingga MW 154 Street dengan jarak sekitar 18 mil. Koridor kemudian berbelok ke timur dan membentang dari timur ke barat dari NW 67 Avenue ke Interstate 95 di Golden Glades Interchange dengan jarak sekitar 7 mil. SR826 menghubungkan selatan Miami-Dade County ke utara Miami-Dade County dan berfungsi sebagai rute feeder ke jalan SR826 timur ke barat yang merupakan jalan tersibuk di county. SR826 juga menyediakan koneksi level sistem ke I-75, HFT, SR924, SR874, dan I-95. SR826 adalah bagian dari strategi System atau FIHS dan National Highway System atau NHS. SR826 juga sebagai rute evakuasi lokal di Miami-Dade County. Kemudian data umum proyek, judul proyeknya sendiri yaitu Value Engineering for Transportation Improvements State Road 826. Pemilik proyeknya itu The Florida Department of Transportation, konsultan value engineering-nya PME Consultants LLC, waktu studi value engineering-nya yaitu 14 sampai 18 Mei 2012. Latar belakangnya, jalur SR826 adalah salah satu jalur yang paling sering dipakai sepanjang koridor Miami-Dade County. Tujuan studinya yaitu menambahkan 2 jalur ekspres pada setiap arah di setiap arah sepanjang tengah koridor. Tujuan penambahan jalur sendiri yaitu untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas, mengurangi kemacetan, dan menyediakan tambahan jalur alternatif koridor SR826. Tujuan value engineering pada proyek ini yaitu dalam rangka meningkatkan capital cost, constructability, kemudahan perawatan lalu lintas, meningkatkan fungsi dasar yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, memberi ringkasan kondisi existing, dan mendokumentasikan tujuan dan kebutuhan proyek, serta mendokumentasikan data teknis, lingkungan, dan sosial lainnya yang terkait dengan konsep desain awal. Kendala dalam value engineering pada proyek ini yang pertama itu adalah tidak ada hak jalan tambahan, bersinggungan dengan sumber gas alam, kemudian koneksi di setiap ujung, selanjutnya tidak ada peningkatan kapasitas pada persimpangan, kemudian ada jalan layang NW 103 Street, jalan layang NW 25 Street, dan jadwal yang padat. Kemudian peta lokasi proyek bisa dilihat pada gambar. Dengan membangun proyek ini, FDOT akan mengatasi kekurangan kapasitas akibat proyeksi volume lalu lintas di masa depan dan meningkatkan waktu tanggap darurat di county. Proyek ini juga akan meningkatkan konektivitas dan operasi di wilayah tersebut serta meningkatkan rute evakuasi. Kemudian perkiraan biaya awal SR826 Managed Lanes yaitu sekitar totalnya $291.947.433 US dollar. Kemudian, hasil dari studi value engineering yang telah dilakukan yaitu tim value engineering-nya awalnya menghasilkan 31 dan 9 ide yang ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase ide-ide kreatif dari rencana kerja value engineering. Ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Objek evaluasi ini adalah mengidentifikasi ide-ide dengan pencapaian yang paling menjanjikan untuk mencapai penghematan sambil mempertahankan fungsi untuk peningkatan operasi. Yang kedua, selama proses ini disepakati bahwa tim memiliki berbagai ide untuk semua lokasi, tetapi ide-ide tertentu yang memiliki potensi peningkatan nilai terbesar dibawa ke depan untuk pengembangan lebih lanjut. Tim value engineering mengkategorikan 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Rekomendasi alternatif,
Tindakan manajemen pada setiap rekomendasi yang diambil pada rapat resolusi berikutnya akan dimasukkan ke dalam tabel 1.4 sampai 1 di kolom manajemen action. Manajer proyek FDOT harus memastikan bahwa semua rekomendasi yang diterima dilaksanakan dan semua tindakan yang tertunda diselesaikan untuk dimasukkan dalam desain proyek. Koordinasi yang erat dengan District Value Engineering didorong untuk memastikan penyelesaian tindakan manajemen yang tepat waktu. Rekomendasi dalam tabel berikut menunjukkan biaya awal yang diantisipasi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya masa depan, dan biaya siklus hidup. Biaya yang ditunjukkan menunjukkan biaya modal awal. Dari rekomendasi yang diusulkan, biaya siklus hidup nilai sekarang atau PW juga termasuk biaya awal dan biaya lain yang disebutkan. Penerimaan rekomendasi ini akan meningkatkan nilai dan dimasukkan ke dalam desain facilities. Rekomendasi ini tampaknya menjadi cara yang paling hemat biaya untuk fungsi yang diperlukan. Kemudian tabel berikut tabel 1.4 sampai 1 yang merupakan ringkasan dari yang paling direkomendasikan. NA itu berarti dia tidak diterima, A itu diterima, dan FF itu berarti akan dipelajari lebih lanjut. Dan di sini bisa dilihat yang diterima itu ada rekomendasi nomor 16 dan rekomendasi nomor 22. Dan untuk rekomendasi nomor 6, 13, 19, dan 23 itu tidak diterima. Kemudian peserta workshop dan informasi proyek. Tujuan dari workshop yaitu untuk meninjau kembali dan menjelaskan agenda pengembangan value engineering. Berikut bisa dilihat untuk nama partisipasinya, role-nya, dan afiliasinya. Kemudian metodologi value engineering. Bagian ini menjelaskan prosedur analisis yang digunakan selama studi value engineering. Pendekatan sistematis digunakan dalam studi value engineering dan prosedur utama yang terlibat diatur menjadi 3 bagian yang berbeda, yaitu pre-study preparation, value engineer workshop study, dan post-study. Kemudian pre-study preparation terdiri dari pertama penjadwalan peserta studi dan tugas, yang kedua review dokumen, yang ketiga pengumpulan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek, yang keempat penyusunan data proyek menjadi model. Informasi di atas berkaitan dengan desain, konstruksi, dan pengoperasian fasilitas penting yang menjadi dasar perbandingan untuk upaya studi. Informasi juga berkaitan dengan pendanaan, perencanaan proyek, kebutuhan operasi, evaluasi sistem, dasar biaya, dan penjadwalan produksi, dan pembangunan fasilitas yang juga menjadi bagian dari analisis. Lalu mengikuti rencana kerja value engineering. Rencana kerja membantu pencarian area bernilai tinggi dalam proyek dan mencakup prosedur untuk mengembangkan solusi alternatif untuk dipertimbangkan sementara pada saat yang sama mempertimbangkan efisiensi. Hal tersebut mencakup fase-fase berikut ini. Yang pertama, fase pengumpulan informasi. Manajer proyek konsultan desain memberikan informasi desain tentang proyek kepada tim value engineering. Yang kedua, fase identifikasi fungsi dan analisis biaya. Tim value engineering mengidentifikasi fungsi dari berbagai elemen dan subsistem proyek dan membuat diagram fast untuk menampilkan hubungan fungsi. Kemudian ada value engineering workshop study yang ketiga, yaitu fase kreatif. Penilaian ide dibatasi pada saat ini untuk memastikan hal berupa kritikan tidak menghambat kreativitas. Pada fase ini, tim value engineering mencari sebanyak-banyaknya ide. Yang keempat, fase evaluasi. Tim value engineering mengevaluasi atau menilai ide-ide yang dihasilkan selama fase kreatif. Yang kelima, fase pengembangan. Selama fase pengembangan, setiap ide yang berperingkat tinggi diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Kemudian post-study. Yang pertama itu ada fase presentasi dan pelaporan. Fase terakhir studi value engineering dimulai dengan presentasi ide-ide pada hari terakhir studi value engineering. Tim value engineering menyaring ide-ide value engineering sebelum salinan draft laporan disiapkan. Ide awal value engineering diatur dalam urutan yang ditunjukkan untuk memfasilitasi referensi silang ke rekomendasi akhir untuk revisi dokumen kontrak. Yang kedua adalah laporan akhir. Penerimaan atau penolakan ide yang dijelaskan dalam laporan ini harus ditinjau dan disetujui oleh FDOT. Tim value engineering dapat menjawab setiap komentar draft laporan akhir untuk dimasukkan ke dalam laporan akhir. Yang ketiga ada fase pelaksanaan. Implementasi rekomendasi value engineering yang terdapat di dalam laporan akhir yang merupakan peningkatan ide yang didapatkan pada tahap value engineering workshop study menjadi rancangan solusi. Berikut
Phase diagram SR826 Manage Lens PDNI tadi. Analisis fungsional disiapkan untuk menentukan fungsi dasar dari keseluruhan proyek dan setiap area yang ditunjukkan dalam model biaya. Kemudian data ekonomi, model biaya, dan perkiraan. Tim studi menggunakan kriteria ekonomi untuk evaluasi dengan informasi dari Long Range Estimate atau LRE konsultan PDNI pada 29 Februari 2012. Untuk mengungkapkan biaya hidup dengan cara perbandingan biaya yang terkait dengan alternatif berdasarkan biaya siklus hidup atau total dan nilai pekerjaan saat ini yang telah didiskon, suku bunga periode didasarkan pada parameter berikut. Tahun analisis 2012, kehidupan perencanaan ekonomi 30 tahun mulai tahun 2014, tingkat diskonto atau bunga 5%, inflasi atau eksklasi itu 3%. Perkiraan biaya awal digunakan oleh tim untuk elemen konstruksi utama dan dikembangkan oleh URS dan tim penafsir hak jalan. Kemudian evaluasi. Pada fase kreatif, pemunculan ide dilakukan dengan cara brainstorming. Ide-ide yang muncul kemudian didiskusikan dan dievaluasi dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan bersama oleh tim value engineering. Terdapat 9 kriteria yang digunakan untuk evaluasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya modal. Yang kedua, kemudahan konstruksi. Yang ketiga, perawatan di masa mendatang. Yang keempat, pendampak pada penjadwalan. Yang kelima, operasi lalu lintas. Yang keenam, pemeliharaan atau kontrol lalu lintas. Yang ketujuh, membutuhkan variasi atau pengecualian. Yang kedelapan, memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Yang sembilan, dukungan publik. Kemudian selanjutnya ada setelah menentukan kriteria apa saja yang digunakan, kemudian tim value engineering juga menentukan bobot nilai untuk masing-masing kriteria tadi. Setiap kriteria diberi bobot nilai antara angka 1 sampai dengan 9. Dengan bobot angka 1 untuk kriteria yang paling kurang penting, dan bobot angka 9 untuk kriteria yang paling penting. Berikut tabel bobot nilai untuk masing-masing kriteria. Seperti yang paling tidak pentingnya adalah ease of construction, dan yang paling pentingnya adalah traffic operations. Kemudian, setelah menentukan kriteria tersebut, ide-ide tadi kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Cara penilaiannya yaitu untuk masing-masing ide didiskusikan dan diberi bobot nilai antara angka 1 sampai dengan 5 untuk setiap kriterianya. Dengan bobot angka 1 untuk yang kurang menguntungkan dan bobot angka 5 untuk yang paling menguntungkan. Berikut tabel penilaian ide-ide yang telah dievaluasi. Bisa dilihat pada layar. Kemudian selanjutnya ada ide dengan nilai sama atau lebih besar dari konsep desain awal dinilai cukup untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Ide di dalam tabel dengan garis catatan berarti ide tersebut tidak dikembangkan karena bercampur dengan ide lain, tidak layak maupun tidak dipertimbangkan lagi karena alasan lain. Kemudian selanjutnya adalah selama proses evaluasi, tim value engineering mendefinisikan ulang berapa ide kreatif untuk ditetapkan sebagai saran desain. Ide yang menjadi saran desain untuk penjauhan titik tengah ditetapkan sebagai DS pada tabel di lembar kerja evaluasi. Berikut saran desain atau design suggestions utama yang diidentifikasi oleh tim value engineering. Kemudian setelah dilakukan penilaian, kemudian dilakukan perhitungan nilai total untuk masing-masing ide. Nilai total inilah yang akan digunakan sebagai acuan ide tersebut yang akan dikembangkan lebih lanjut atau tidak. Nilai total ini didapatkan dengan cara mengalihkan nilai ide pada tabel 6.1 sampai 1 dengan bobot nilai pada tabel 6.12 untuk masing-masing kriteria. Kemudian dijumlahkan untuk setiap idenya. Hasil nilai total ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dilakukan penilaian, kemudian dilakukan perhitungan nilai total untuk masing-masing ide. Nilai total inilah yang akan digunakan sebagai acuan ide tersebut, akan dikembangkan lebih lanjut atau tidak. Nilai total ini dapatkan cara mengalihkan nilai ide pada tabel 6.1 sampai 1. Rekomendasi. Rekomendasi yang ditampilkan merupakan gagasan-gagasan yang disusun tim studi value engineering yang di dalamnya mencakup perbandingan antara proposal tim value engineering dan konsep asli perancang. Gagasan-gagasan ini terdiri dari ringkasan desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, dan evaluasi deskriptif tentang kelebihan dan kekurangan rekomendasi yang diusulkan. Untuk memastikan bahwa biaya dapat digunakan sebagai pembanding dalam gagasan yang diajukan oleh tim value engineering, perkiraan biaya alternatif PDNI dan perkiraan biaya awal grup LPA digunakan sebagai dasar penentuan harga. Tim studi atau pemimpin tidak menjamin kelayakan rekomendasi ini atau kelayakan implementasinya. Ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab desainer sesuai dengan pemiliknya untuk mengeksplorasi kelayakan teknis dan membuat keputusan untuk implementasi.
Yang pertama, rekomendasinya yaitu nomor 6, memperhitungkan penggunaan jalur 4+1 dengan bahu jalan penuh pada jalur yang dikelola di setiap arah. Alternatif yang dipilih yaitu alternatif dokumen PDNI menunjukkan 2 manage lanes atau ML dan 4 jalur umum selebar 11 kaki dengan rentang lebar median 12 kaki yaitu atau 57% dari panjang proyek hingga kurang dari 4 kaki pada titik jepit tertentu seperti Jalan 103 NW. Alternatif value engineering. Tim value engineering dapat mengimplementasikan manage lanes atau ML tunggal 11 kaki dan dilanjutkan bahu jalan 12 kaki dari SR 826 ke utara dari persimpangan I75. Tidak diperlukan pelebaran untuk fase ini yang hanya membutuhkan pengecatan, delineator, dan infrastruktur tol. Keuntungannya, yang pertama biaya awal yang rendah, dampak operasional yang lebih sedikit dalam memisahkan diferensial kecepatan dan jenis kendaraan, menyediakan aliran pendapatan awal atau 4 bulan setelah pemberitahuan berlanjut. Yang keempat, mengurangi dampak ke area konstruksi jalan I75 dengan mengisolasi melalui perjalanan pada gerakan terberat timur ke barat SR 826, gerakan 22.000 SR 826 versus 13.000 I75 volume. Yang terakhir, memanfaatkan infrastruktur atau jalur yang ada dengan cara yang semula dimaksudkan. Kerugiannya yang pertama, kekhawatiran yang mungkin timbul mengenai aliran lalu lintas yang berdampak lebih lambat karena jalur terkolat tunggak belum pernah diterapkan sebelumnya. Yang kedua, pemeliharaan delineator yang bermasalah. Pendapatan potensialnya yaitu minimum 5,36 juta US dollar. Kemudian yang kedua ada nomor 13 dari jalan NW 36 hingga NW 58. Susun kembali jalur utama arah utara ke timur di sepanjang jalan bagian depan. Alternatif yang dipilih yaitu alternatif dokumen PDNI yang menunjukkan pelebaran kecil SR 826 baik dalam arah NB dan SB dari jalan 6 NW 36 ke jalan NW 58 karena terkendala right of way. Alternatif value engineering yaitu jika pemerintah tidak menentukan R atau W di sepanjang sisi timur NBSR 826, maka perataan centerline dapat digeser sekitar 6 kaki ke timur untuk mendapatkan bahu jalan sepanjang 12 kaki ke arah SB. Dinding penghalang luar NB yang diusulkan dalam PDNI akan digeser 10 kaki yang akan mengakomodasi pergeseran pelurusan centerline 6 kaki ditambah 4 kaki lainnya, untuk juga meningkatkan bahu jalan menjadi 12 kaki di bagian NB. Keuntungannya yang pertama, secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 kaki di kedua arah lampu lalu lintas. Operasi lalu lintas aliran dan kecepatan akan sangat meningkat. Tanggap darurat akan meningkat secara signifikan. Adanya pendapatan tambahan, tiang yang dipasang di bahu akan lebih mudah dirawat. Sedangkan kerugiannya yang pertama, peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas. Rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur, sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran, dan yang terakhir, rekonstruksi dinding median akan mengakibatkan 2 pergeseran MOT tambahan atau subfase. Pendapatan potensialnya yaitu 1.282.000 US dollar. Kemudian, yang ketiga yaitu ada nomor 16, pada persimpangan I75, pelurusan centerline harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu sepanjang 10-12 kaki. Alternatif yang dipilih, flyover 2 arah dari I75 ke SR 826 SB dan NB atau satu jalur di setiap arah diusulkan bersamaan dengan rekonstruksi SR 826 agar tidak mempengaruhi jalan lingkar yang ada. Kanal akan dipersempit dan dinding akan ditambahkan di sepanjang 2 tepi kanal. Hasil akhirnya dari jembatan layang I75 di sepanjang median SR 826 berkurangnya lebar bahu bagian dalam di kedua arah hanya menjadi 4 feet. Jika pemerintah tidak menentukan R atau W di sepanjang sisi timur NBSR 826, maka garis tengah alignment dapat digeser sekitar 6 feet ke timur untuk mendapatkan bahu jalan sebesar 12 feet ke arah SB. Dinding penghalang luar NB yang diusulkan dalam PDNI akan digeser 10 feet ke timur, yang akan mengakomodasi pergeseran garis tengah alignment sekitar 6 feet ditambah 4 feet lainnya. Selain itu, meningkatkan bahu jalan menjadi 12 feet di bagian NB. Keuntungannya yang pertama, meningkatkan lebar bahu dari 4 feet menjadi 10-12 feet di semua arah lalu lintas dan untuk setiap jenis jalur. Yang kedua, operasi lalu lintas, arus dan kecepatan akan sangat meningkat. Yang ketiga, pendapatan tambahan. Untuk kerugiannya yang pertama ada akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang, dapat mempengaruhi perizinan. Nilai tambah potensialnya itu 3.428.000 US dollar. Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah nomor 19, antara jalan NW 74TH dan jalan Okichobe,
Perluasan selatan ke barat untuk menyediakan bahu jalan sepanjang 12 kaki dengan meluruskan kembali jalan masuk di jalan Okeechobee. Alternatif yang dipilih yaitu alternatif dokumen PDNI menunjukkan bahu bagian dalam dengan ketinggian 4 feet untuk manage lanes ke selatan dari utara NW74 ke selatan jalan Okeechobee. Alternatif value engineering yaitu memperluas 8 feet ke barat untuk membuat bahu jalan menjadi 12 feet. Jalan Okeechobee KSR 826 SB perlu dimodifikasi seperti yang ditujukan pada grafis. Keuntungannya yang pertama meningkatkan lebar bahu bagian dalam saat masuk ke bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola. Yang ketiga, bahu jalan sepanjang 12 feet memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 feet. Kerugiannya yang pertama peningkatan biaya, yang kedua peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Nilai tambah potensialnya yaitu 7.632.000 US dollar. Kemudian ada nomor 22, yaitu pada seksi 5 dibuat count dan stripping sepanjang 11 kaki untuk menghindari dampak pengerjaan ulang. Juga perpanjangan jalur ke utara ke 5 lebih jauh ke selatan. Alternatif yang dipilih, tumpang tindih antara NW7 ST dan NW25 pada SR826. Departemen saat ini sedang bernegosiasi dengan tim joint venture untuk merevisi ruang lingkup pekerjaan bersama SR826 untuk memodifikasi trotoar dan drainase untuk proyek manage lanes yang akan datang. Modifikasi ini tidak termasuk perubahan pada friction force dan marka jalan. Konstruksi manage lanes juga harus mengubah keran jalur jalan NB dan SB. Alternatif value engineering-nya yaitu tim joint venture bagian 5 akan membuat friction force, mengubah lokasi crown dan stripping S826 antara NW7 untuk mencocokkan konfigurasi akhir dari proyek jalur management. Selama konstruksi, management, jarum friction, dan strip terpakai pada jalur dan baut tambahan akan diselesaikan oleh pemegang kontensi. Keuntungannya yang pertama, lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pengerjaan ulang. Yang kedua, kurangnya pendapat publik yang bersifat negatif mengenai konstruksi boros yang terlihat dan dampak lalu lintas tambahan. Kerugiannya yang pertama, mengalihkan biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini, upaya mendesain ulang untuk bagian 5. Pendapatan potensial yaitu $940.000. Kemudian, yang terakhir yaitu nomor 23, tambahkan batas kecepatan ke General Proposal Lens. Alternatif yang dipilih yaitu alternatif dokumen PDNI menunjukkan manage lanes yang bervariasi pada kecepatan desain 60 mph, kecepatan tercatatnya yaitu 55 mph, dan kecepatan desain tujuan umumnya yaitu 60 mph. Alternatif value engineering yaitu memanfaatkan variabel batas kecepatan jalur umum untuk mengolah lalu lintas di General Purpose Lane dengan lebih baik. Disarankan untuk memasang kecepatan sebelum memasuki segmen manage lines 2 rambu dan di antara step interchange di setiap arah 16 rambu. Keuntungan yang pertama meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola arus pada jalur tujuan umum, meningkatkan antisipasi hasil karena variasi kecepatan yang kecil, dan terakhir memberikan kecepatan lebih konsisten. Kerugiannya yang pertama, peningkatan biaya modal dan pemeliharaan berkelanjutan untuk rambu-rambu dinamis, konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Pendapatan potensialnya itu 2 juta hingga 5 juta US dollar. Baiklah, sekian dari saya, Kavita Salvanova dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.